Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نسألك العافية والسلامة من البدعة ومن النار. Masyiral muslimin, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena dengan rahmat, hidayah, karunia dari Allah kita semua bisa berkumpul kembali dalam masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan daripada kitab Syarah Al-Usul Salasah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahni wa rahimahullah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk syarah daripada rukun iman, yakni beriman kepada para rasul. Kemudian pada pembahasan kita pada malam hari ini kita masuk dengan apa buah faedah yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman kepada para rasul. Karena beriman kepada para rasul memiliki faedah, memiliki buah yang didapatkan bagi orang yang beriman kepada salah satu rukun iman ini. Berkata penulis pensyarah kitab ini, qala syarihu rahimahullah, wal imanu bir rusuli samaratun jalilatun minha. Ya, lupa saya. Fadl akhi, ya. Akhi Alan, ya, dibaca ya. Ya. Wabayyanu lahum, ya. Nah, ya, untuk diketahui para jamaah sekalian bahwasanya pengajian kita ini lanjutan pada pengajian yang sebelumnya, yang mana pada pengajian ini kita dibacakan oleh salah seorang ikhwah dalam rangka juga untuk ya melatih membaca kitab, kalau
istilah pesantren ya, kitab gundul gitu ya, yang tidak ada harokatnya, yang berbahasa Arab. Jadi sekalian kita belajar, sekalian juga melatih ikhwan kita untuk mempelancar bahasa Arabnya, nahwu sorobnya gitu. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala, berkata pensyarah yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ya, yang semoga Allah merahmati beliau, wal imanu birrusuli samaratun jalilatun minha, dan beriman kepada para rasul itu memiliki samarat ya, buah, memiliki faedah ya, dan di antara faedah atau buahnya yang sangat mulia di antaranya adalah al-ula, yang pertama al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Yang pertama adalah pengetahuan, ilmu kita terhadap rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena diutusnya para rasul itu rahmat Allah, Bapak Ibu. Allah, karena sayangnya Allah kepada kita, karena sayangnya Allah kepada ciptaannya, kepada hambanya, Allah turunkanlah para rasul. Wa inayati bi'ibadihi, kemudian untuk mengetahui bagaimana perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, karena Allah itu perhatian kepada kita, sehingga Allah utuslah para rasul. Haitsu arsala ilaihimur rusula, tatkala Allah mengutus kepada mereka, yakni kepada hambanya, kepada kita, para rasul. Apa tujuan para rasul? Liyahduhum ila siratillahi ta'ala, untuk menjelaskan kepada hambanya hidayah, petunjuk Allah, Al-Quran, As-Sunnah, agama Allah kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya Rasul tersebut, untuk menempuh siratillahi ta'ala, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap para rasul, mereka diutus oleh Allah untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Yusuf ya, kalau nggak salah ayat 106, Allah berfirman, qul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, jalan Rasulullah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah wahyukan. Bagaimana? Ad'u ilallah, yakni Rasul itu berdakwah, mengajak kepada Allah. Jadi Rasul Allah tugaskan untuk menyeru manusia untuk mengajak kepada Allah. Demikian juga para pewaris Rasul, para ulama, para duat, para da'i. Da'i itu kan arti pengajak dalam bahasa Arab, penyeru. Demikian juga penyeru itu orang yang mengajak berdakwah, mestilah mengajak ke jalan Allah, tidak mengajak kepada pribadinya, tidak mengajak kepada pendapatnya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada yayasannya, organisasinya. Dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yayasan, organisasi itu hanyalah sebagai sarana saja, wasilah saja, karena memang negara kita mengakui itu gitu. Maka tidak serta-merta kita mengatakan ya orang misalkan ada yayasan sekarang, organisasi lah, ya nggak boleh kita langsung vonis gitu Pak. Kita harus lihat dulu bagaimana orangnya. Kalau seandainya dia itu fanatik, ta'assub dalam istilah Arabnya kan gitu, membangun kecintaannya, membangun loyalitasnya, tidak berdasarkan Al-Quran lagi, tidak bersandarkan kepada hadis lagi, dia mengajak orang kepada perkumpulannya, tentu inilah yang dilarang gitu. Karena yang kita ajak manusia adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan juga kepada diri kita, dan juga bukan kepada guru kita. Ya, kata ustadz saya, dia salah.
Nah, itu juga masuk hizbiyah. Apa dalil ustaz antum kan gitu. Ya, enggak boleh kita fanatik, ta'assub gitu. Jangankan kepada ustaz, pada ulama saja ulama melarang. Bahkan Imam Ahmad saja mengatakan la tuqalliduni. Jangan kalian taklid, fanatik kepada pendapatku. Ambillah pendapatku berdasarkan hujah yang aku sampaikan, Al-Qur'an, dalil yang aku bawakan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bermanhaj, ya, beragama sesuai dengan para sahabat itu. Salaf itu kita para sahabat. Ya. Jadi bagaimana para sahabat berakhlak, itu juga cara beragama kan gitu. Apakah para sahabat itu lihat ada sahabatnya yang salah, lantas tanpa dia tabayyun, ya, langsung dibicarakan di belakang, ya, disebarkan kesalahannya tanpa dinasihati. Salaf dari mana, Pak? Di mana salaf seperti itu? Ini hadirin yang juga, kalau kita bermanhaj salaf, mestilah kita totalitas, ya. Jangan hanya separuh-paruh, hanya sebagian dan sebagiannya hanyalah berdasarkan hawa nafsu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Yusuf itu Allah mengatakan ad'u ilallah, saya berdakwah, kata Rasulullah, ya, katakan wahai Muhammad gitu, katakan wahai Nabi Muhammad, ad'u ilallah, saya berdakwah ke jalan Allah, mengajak orang ke jalan Allah saja. Mau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena Nabi saja ada di hari kiamat kelak sebagaimana dalam Sahih Bukhari itu, Pak, ya. Kita pelajari dalam kitab tauhid itu. Uridat alayyal umam, kata Rasulullah, ditampakkan di akhirat kelak padaku umat-umat. Wa fiha nabiyyun wa ma'ahu, ya, rahtun, ada satu nabi yang bersamanya beberapa orang saja. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajulani, ada nabi yang bersamanya ada 2 orang saja pengikutnya. Ya. Dan ada nabi yang hanya 1 orang pengikutnya saja. Bahkan ada nabi wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun, ada nabi yang enggak ada pengikutnya. Ya. Jadi kita berdakwah bukan mengajak kepada banyaknya orang, banyaknya pengikut, tidak, ya. Kita hanya menyampaikan al-haq. Kalau diterima alhamdulillah, kita dapat pahala juga, diamalkan apa yang kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Karena kesuksesan orang berdakwah tidak dilihat dari banyaknya pengikutnya gitu, Pak, ya. Namun dilihat dari bagaimana usahanya. Apakah sudah maksimal dia sampaikan? Apakah sudah menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh agama? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apakah sudah seperti itu? Ya, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang bijaksana, dengan sesuai dengan syariat, ya, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wabayyanu lahum kaifa ya'budunallah, dan para nabi tersebut mereka telah, ya, menjelaskan kepada para umatnya, kepada mereka umatnya, kaifa ya'budunallah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara menyembah Allah. Nah, itulah buah kita beriman kepada Rasul. Kita tahu diutusnya Rasul itu ada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bentuk perhatian Allah. Karena Rasul tersebut menyampaikan hidayah Allah, dan Rasul tersebut telah mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah, kan gitu. Kenapa? Li'annal aqlal basyariyya la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Karena akal manusia itu tidak bisa sendiri dia. Ya, yastaqil itu artinya tidak bisa dia sendirian gitu. Bersendiri bi ma'rifati dzalik, ya, mengetahui, ya, perkara agama tersebut. Bagaimana menyembah Allah, ya, bagaimana hidayah itu akal tidak mampu, akal manusia kalau tok bersandar kepada akal. Mestilah akal tersebut, ya, dibimbing oleh wahyu. Sehingga dalam Islam itu, Pak, ada al-adillatul naqliyah namanya. Kemudian al-adillatul aqliyah, yang mana dalam akidah Islam, dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama itu yang menjadi dasar adalah al-adillatu an-naqliyah, dalil-dalil naqli. Naqli itu yang dinakal, yang dinukilkan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama kali, itu yang didahulukan. Bukan
Akal itu fungsinya membenarkan, ya, meyakini, mempelajari Al-Quran, bukan akal yang sebagai sebagai pengkritisi, nah, gitu ya. Al-Quran, nah, itu salah. Al-Quran yang mengkritisi akal, gitu, bukan akal yang yang ini nggak sesuai dengan akal ini ayat, ya. Jadi kita takwil, ya, gitu ya. Atau bahkan ditahrif, ditolak, ya, dirubah maknanya, atau dicari-cari makna lain, ya, gitu, sesuai dengan hawa nafsu orang tersebut. Tentu ini tidak benar, gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akal manusia ini tidak mampu sendiri, Pak. Contohlah wudu. Kalau wudu itu di mana keluarnya angin itu, Pak? Ya, dari anus, ya. Ya, dari anus kita. Nah, kemudian ternyata cara mengangkat hadas yang disebabkan oleh kentut itu kan hadas kecil. Ternyata caranya dengan apa? Berwudu. Bukan anus ternyata yang kita kasih. Kalau akal kita mengatakan kan secara akal kentut dari anus, tentu anus yang kita basuh. Kenapa harus tangan ya kita cuci, kemudian muka, kedua tangan kita usap kepala kita? Apakah sudah akal? Tidak, karena akal nggak mampu sampai ke situ, ya. Nah, maka butuh dalil, ya. Dalam fikih kita mempelajari tentang al-mashu 'alal khuffain, hukum mengusap di atas dua khuf. Di mana Pak kalau Bapak ingin mengusap di atas dua khuf, ya? Kalau dalam keadaan nggak safar, diberikan rukhsah boleh memakainya 1 hari 1 malam. Kalau Bapak safar 3 hari 3 malam, setelah sebelumnya bersuci, ya, dari hadas kecil dan hadas besar. Namun setelah itu Bapak pasang khuf. Ada sebagian ulama masuk juga kaos kaki, kan gitu. Nah, ketika Bapak kentut, ya, hadas kecil, ketika ingin ya membasuh wudhu Bapak, ya, terakhir membasuh kaki, boleh diusap saja. Di mana hari diusap, di atas atau di bawah? Di atas. Sebenarnya menurut akal sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan laukana dinu aklan, ya. Kalau seandainya agama itu berdasarkan tok kepada akal, gitu ya, tentulah yang mengusap khuf bagian bawah itu, ya, lebih masuk akal, ya, daripada mengusap bagian atas. Ternyata tidak, ya. Agama itu dibangun di atas wahyu. Wahyu yang menuntun akal. Ya, akal fungsinya untuk mempelajari, meyakini, membenarkan wahyu. Karena ada juga orang sekalian, ya, yang mengedepankan akal, kan seperti itu. Sehingga sesuatu yang enggak masuk akal katanya ditolaknya, sekalipun itu Al-Qur'an, ya. Dikenal oleh para ulama dengan istilah kaum aqlaniyun, ya. Kaum yang mendewakan akal, seperti falasifah, filsuf, ya. Orang-orang filsafat, ahlul kalam, ahlul mantiq, itu, ya. Sehingga para ulama sepakat, ya. Bahkan ada ulama kita menulis buku yang judulnya Zammul Kalam, tercelanya ilmu kalam, karena ilmu kalam itu diadopsi dari ilmu filsafat. Nah, sehingga dalam Islam itu nggak ada filsafat, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, hukumanku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, ya, ilmu kalam ini lebih ringan dari filsafat. Filsafat lebih parah lagi, ya, kan gitu. Yaitu diarak di tengah kampung sambil dipukul, ya, dengan na'al, ya, dengan trompa, dengan sandal. Karena dia telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan bersandar kepada filsafat ilmu kalam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadhal, ya. Ya, lanjut yang ketiga, ya. Ya.
Iya. Kemudian as-saniyatu, beliau berkata yang kedua, buah dari beriman kepada para rasul yang kedua adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, yaitu berterima kasih, bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada para rasul berarti dia telah bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang besar ini. Karena ini adalah nikmat yang sangat besar ya. Nikmat diutusnya para rasul. Kalau enggak diutus Nabi Pak, mungkin kita masih menyembah ya kan kepada pohon atau apalah gitu ya. Atau menurut sejarah gitu. Sebelum masuk Islam ya, kita masih meyakini banyaknya dewa, polytheism ya. Polytheism ya. Bahkan ada yang masuk agama non muslim, agama musyrik, Hindu, Buddha gitu ya. Kemudian datanglah Islam. Itu karena Rasul, sebab yang pertamanya. Sehingga Rasul itu luar biasa pahalanya. Beliau menyampaikan kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampailah kepada al-a'immah al-huda ya kan. Kemudian al-a'immatul madzahib ya, imam-imam mazhab ya. Kemudian ulama setelahnya, sampailah ke tanah air kita ini. Ini adalah karena sebab diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sudah pantas kita mengimaninya. Nah, ini masalah usuluddin nih, ini perkara besar ini. Sehingga kalau ada orang yang enggak beriman itu tidak dikatakan Islam ya. Ya, karena ini pokok agama kita. Ini masalah akidah, masalah prinsip, masalah usuluddin gitu Pak ya. Jadi ya kita beriman kepada para rasul, ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar. Rasul Allah utus itu nikmat yang sangat besar. Kemudian as-salisatu, yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihimus salatu wassalamu wa ta'zimuhum. Mencintai para rasul, salat dan salam atas mereka, dan mengagungkan para rasul, dan wassana'u alaihim, dan memuji mereka bima yaliqu bihim, yang sesuai dengan kedudukan mereka, li'annahum rusulullah, karena mereka adalah utusan Allah, mereka adalah kekasih-kekasih Allah para rasul itu. Li'awali annahum qamu bi'ibadati, karena mereka para rasul itu ya sudah menjalankan peribadahan kepada Allah, wa tablighi risalatihi, dan karena mereka para rasul telah menyampaikan risalah Allah ya, berupa wahyu Allah telah mereka sampaikan, wa nushi li'ibadihi, dan mereka sudah memberikan nasihat ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kita wajib Pak mencintai seluruh para nabi dan rasul yang kita ketahui, yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina aidihim, la nufarriqu bainahum, kita tidak membeda-bedakan gitu. Kita harus mengimani seluruh para nabi dan rasul ya, tidak seperti sebagaimana Nasrani yang mereka mengimani sebagian nabi ya, atau Yahudi juga, dan mereka mengingkari sebagian lain ya. Beda dengan umat Islam. Umat Islam mengimani seluruh para nabi dan rasul, namun mereka ya menempatkan para nabi dan rasul sesuai dengan tempat mereka. Karena para nabi itu Pak, abdullah, hamba Allah, itu yang pertama. Mereka bukan Tuhan ya. Yang mana hamba Allah, yang namanya hamba tidak boleh disembah, diberikan sesuatu yang khusus untuk Allah diberikan kepada mereka, tidak boleh. Apa diantara contoh sesuatu yang khusus untuk Allah Pak? Ibadah. Ibadah ini hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini semua bentuk ibadah salat. Enggak boleh kamu salat karena siapa? Oh ini untuk Nabi, ini saya sholat ya. Enggak boleh ya, untuk Allah, lillah gitu. Namun ini sholat ya
karena perintah Allah dan Rasulnya, boleh. Namun untuk siapa kita berikan, kita niatkan, karena siapa kita sholat? Tentu karena Allah, karena sholat itu ibadah. Demikian juga doa kita. Rasul bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, maka enggak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Hatta kepada Nabi pun kita tidak boleh berdoa. Ya. Sampai-sampai Nabi saja mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau seandainya kalian memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah saja. Karena isti'anah itu permohonan perlindungan itu ibadah. Sesuatu yang bersifat ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kita wajib mencintai para nabi dan rasul seluruhnya. Nabi yang pertama Nabi Adam, rasul yang pertama Nabi Nuh gitu ya. Sampai nabi dan rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, kita wajib mencintai mereka. Dan rasul, terutama Rasulullah, dan Rasulullah adalah nabi yang terakhir dan beliau membawa syariat yang terakhir. Artinya beliau sudah menyempurnakan seluruh syariat para nabi rasul sebelumnya. Dan syariat para nabi dan rasul tidak berlaku lagi kalau tidak sesuai dengan syariat Rasulullah. Karena syariat yang sempurna, yang sudah disempurnakan oleh Allah adalah syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita wajib untuk mencintai beliau. Dan kita wajib mendahulukan cinta kepada Rasul dibandingkan siapapun manusia di dunia ini, walaupun itu orang tua kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah, sampai diriku lebih dia cintai min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Jadi cinta kepada Rasul itulah yang harus kita dahulukan. Jadi kalau seandainya ada misalkan perintah orang tua kita mau maaf gitu ya, bertentangan dengan Rasulullah, maka mesti kita luruskan dan kita kasih ya, kasih pengertian ini salah Pak ya, tentu dengan cara yang baik. Nggak boleh kita taati karena Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada satu makhluk pun ya, siapapun dia, kalau seandainya perintahnya itu sudah berbau maksiat ya, bertentangan dengan perintah Allah dan bertentangan dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu caranya harus dengan cara yang baik gitu. Nggak boleh dengan cara yang kasar gitu ya, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar itu termasuk mungkar gitu. Niatnya memang bagus, niat antum bagus ya, ya kita ingin niatnya untuk menjaga agama, untuk bagus niatnya, namun apakah caranya sudah sesuai dengan syariat atau enggak gitu ya. Iya, walaupun niatnya bagus namun caranya salah, tetap hasilnya salah. Contoh niat orang sedekah Pak, bagus niatnya ibadah, namun dengan mencuri ya, dia curi harta orang habis itu disedekahkan, nah tentu tidak bagus juga hasilnya. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Sehingga ulama membuat kaidah ya kan, ingkarul munkari bil munkar ya, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran, maka hasilnya adalah kemungkaran. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, para rasul tersebut ya, mereka sudah menyampaikan risalah Allah, itu sudah sempurna Pak.
Rasul kita saja yang terakhir ya, Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau sudah menyampaikan agama ini sesempurna-sempurnanya. Maka tidak lagi agama ini membutuhkan tambahan, Pak ya. Sudah sempurna yang agama loh, bukan dunia. Kalau dunia boleh ya berinovasi, ya boleh berkreativitas ya. Selama tidak dilarang oleh agama boleh. Namun kalau agama ibadah yang murni yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Sehingga Rasul sudah mewanti-wanti jauh 1444 tahun yang silam, Rasul telah memberikan warning ya kepada umatnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan agama Islam ini, ya maka tertolak. Tidak hanya tertolak amalannya, maka pelakunya jatuh ke dalam dosa. Karena dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu perbuatan bid'ah namanya, Pak. Fadhal lagi, lanjut ya. Hadza za'ma ya. Mutmainnina. Ni-nya dua harakat. Mutmainnina gitu. Iya. Iya gitu. Nah, Masya Allah. Waqal, kemudian pensyarah kitab ini berkata, waqad kadzabal mu'aniduna rusulahum, dan sungguh orang-orang mu'anid ya, mu'anid ya, ini artinya pembangkang gitu Pak ya. Maka sungguh para pembangkang gitu ya telah mendustakan rasul-rasul mereka. Nah, setiap umat itu pasti ada pembangkangnya Pak. Ya, di masa Rasul bahkan pembangkangnya dari masih keluarga beliau, paman beliau Abu Lahab ya. Itu adalah ya paman beliau. Sepupu jauh beliau Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan paman beliau, yang pamannya itu Abu Lahab itu ya. 4 orang paman beliau ya. 2-nya beriman ya. 2-nya lagi, 1-nya parah ya. Sudah Allah katakan celaka kedua tangannya Abu Lahab itu ya. Tabat yada Abi Lahab ya wa tab gitu ya. Kemudian yang satunya ringan ya. Dia sebenarnya nggak menentang Nabi, namun karena nggak enakan ya segan gitu ya. Nggak mau masuk Islam, nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak bisa masuk Islam dong. Kan syaratnya orang musyrik, orang kafir harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hendak sakaratul maut, hendak meninggal, Nabi sudah ya berusaha betul ya mendakwahkan beliau. Ya ami kata. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah ya, dalam Sahih Bukhari ya. Qul la ilaha illallah. Kalimatun ya. Sebuah kalimat ya, kalau engkau ucapkan aku akan bersaksi di hadapan Allah, aku jadikan ini hujjah di hadapan Allah untuk bisa menolongmu. Kan seperti itu. Namun ternyata didatangi oleh Abu Lahab, kemudian orang-orang pembesar Quraisy yang lainnya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau akan meninggalkan, benci ya dengan agamanya Abdul Muthalib, ya kan, apa kita lah gitu ya, pendahulu kita gitu. Nah, sehingga dia enggak sempat ya mengucapkan la ilaha illallah gitu, 2 kalimat syahadat Muhammad Rasulullah.
tidak dia ucapkan. Nah, sehingga saking sedihnya Rasulullah, ya beliau minta rukhsah keringanan, ya, mohon diberikan azab yang ringan untuk paman beliau Abu Thalib, karena beliau sangat sayang sama Nabi sebenarnya. Ya, akhirnya dia mendapat siksaan yang paling ringan, yaitu dengan dikenakan sandal dari bara api dan neraka. Dipasang sandal tersebut, mendidihlah otak yang ada di kepala. Itu yang paling ringan saja itu. Namun walaupun ringan, ya, namun luar biasa, ya. Ya, sangat pedih sekali azab neraka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian paman beliau yang lainnya seperti Abbas, ya, Hamzah. Nah, ini ya kan masuk Islam, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pembangkang itu sudah ada yang sampai zaman sekarang, ya. Orang-orang yang menolak Islam, orang-orang kufar, ya. Ini luar biasa, Pak. Maka umat Nabi Muhammad itu dibagi dua. Para ulama menyebutkan ada namanya ummatun mustajabah. Umat yang sudah menerima Islam, itu maksudnya. Yaitu umat Islam ini. Ya, setiap yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah umat yang telah menerima Islam. Dan itu kita dakwahi juga. Kemudian ada ummatun dakwah, ya, umat dakwah, yaitu orang Nasrani dan Yahudi. Jadi kita berdakwah itu memang hadir yang dimuliakan oleh Allah, tidak eksklusif, ya. Ya, siapapun kita dakwahi, kita yang mendakwahi kan gitu. Ya kan, walaupun dia salah, itu yang harus kita dakwahi. Ya, bahkan kalau bisa orang Nasrani, Yahudi itu kalau bisa kita seru kepada Islam. Karena banyak ada juga orang sekarang, ya, kita dakwah itu harus lingkungan kita saja. Bagaimana kita menyebarkan sunnah, ya? Kalau seandainya sunnah ini hanya diajarkan kepada orang yang ngerti sunnah, ya kan? Makanya kita berdakwah kepada orang yang nggak paham kepada sunnah, ya kan? Nah, namun terkadang orang suzon pula. Oh, antum sudah bagian dari orang. Auzubillah. Kapan Nabi bilang gitu? Gitu. Ya. Apakah dakwah sunnah ini hanya untuk orang yang sudah paham sunnah? Apakah dakwah salaf ini hanya untuk orang yang sudah paham salaf, gitu? Kalau hanya sebatas itu pemahaman kita, na'udzubillahi, dakwah ini untuk rahmatan lil alamin, gitu. Dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Hatta kepada orang non muslim kita berdakwah. Kita ajak kepada Islam orang itu. Ya. Maka nggak boleh suuzon, ya. Ada ustadz kita misalkan, ya, dia berdakwah ke tempat tertentu, kalau dia mendakwakan sunnah itu kita doakan, kan gitu. Masya Allah, gitu. Dia sudah berdakwah ke situ, ya. Yang satu tempat yang kita belum berdakwah di sejak kita suuzon, ya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam berdakwah ini umum sifatnya, Pak, ya. Baik itu umat yang sudah menerima Islam, kita dakwahi juga, ya kan? Kita berusaha mengajarkan sesuai dengan kapasitas ilmu kita, ataupun non muslim boleh, ya, dengan cara yang baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kan gitu. Kalau seandainya ingin diskusi, debat dengan cara yang baik, wajadil billati hiya ahsan, kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang pembangkang, ya, mereka telah mendustakan rasul-rasul mereka. Apa anggapan mereka? Apa dalih mereka? Za'imina anna Rasulullah taala, mereka menganggap bahwasanya Rasul Allah itu la yakununa minal bashari. La yakununa minal bashar. Ini sebagian orang musyrik seperti itu, ya. Mereka menolak Nabi Muhammad. Mereka mengatakan kalau Muhammad itu mengaku nabi, ya, kenapa dari manusia, gitu, makan minum kayak kita juga, gitu, ya. Kenapa tidak dari malaikat, kan semua ini diluruskan oleh Allah. Wa qad dzakarallahu taala hadza za'ma wa abtalahu. Allah menyebutkan anggapan ini dalam Al-Qur'an, yang Allah sebutkan, ya, alasan, ya, orang-orang
kafir, ya, orang musyrik tidak mau beriman kepada Rasul, alasan mereka diantaranya karena Rasul itu dari manusia. Kenapa kok nggak dari malaikat, ya kan? Supaya sakti kan gitu ya, bisa ngilang gitu apa gitu ya. Nah, kalau dia dari manusia ya tentu hukumnya hukum manusia. Sakit, terkadang sakit juga, ya terkadang lapar juga, gitu ya. Maka Allah bantah pernyataan dan anggapan mereka ini sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 94 sampai 95. Allah berfirman biqaulihi wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Dan tidaklah menghalangi manusia dari beriman, ya, ketika datang petunjuk kepada mereka, kecuali manusia kafir tersebut, ya, berkata aba'atsallahu basyarar rasula. Apakah Allah itu mengutus manusia sebagai rasul? Kenapa gitu? Kenapa Allah? Mereka bertanyakan seperti itu, ingin ngatur-ngatur Allah mereka, karena memang mereka nggak beriman, ya, alasan saja sebenarnya. Qul law kana, lantas Allah membantah pernyataan mereka ini. Qul law kana, katakan, ya, law kana fi, katakan wahai Muhammad, law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin, kalau seandainya di bumi ini yang tinggal itu malaikat yang berjalan dengan tenang, ya, kalau penduduk bumi ini adalah malaikat, ya, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, tentu kami turunkan dari langit itu yang menjadi rasul itu malaikat. Kalau penduduk dunia ini malaikat gitu, namun kan bukan malaikat, manusia, karena Allah itu mengutus utusannya dari kalangan manusia juga, sesuai dengan keadaan orang di dunia ini gitu. Kan kalian kan bukan malaikat, itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, kenapa minta malaikat yang menjadi rasul kalian gitu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena sudah masuk waktu Isya, ya Pak, ya. Nanti ya sedikit kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, berfirman dalam surah Al-Isra ayat 93, 94 sampai 95 di sini. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka hidayah, petunjuk. Sementara manusia-manusia ini yang menentang Rasul ini berkata, qalu ab'atsallahu basyarar rasula, apakah Allah mengutus manusia sebagai rasul gitu ya. Qul law kana fil ardi malaikah, kalau seandainya di dunia ini penghuninya malaikat, yamshuna mutmainnin, yang berjalan dengan tenang, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, tentu akan kami turunkan dari langit malaikat sebagai rasul. Namun kenyataannya tidak. Yang menjadi penghuni dunia, penduduk dunia adalah manusia, tentu rasulnya pula dari kalangan manusia. Fadhal lagi.
malaikatan. Malaikatan tanazzalallahu alaihim minas samai malakan rasulan liyakuna mislahum. Ya. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين بالرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبدون آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Ya, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah melanjutkan fa'abtalallahu ta'ala hazzazama. Lantas kemudian Allah membantah anggapan ini. Ya, bahwasanya anggapan orang-orang musyrik penolak Rasul itu mesti dari kalangan malaikat. Lantas Allah batalkan anggapan mereka itu. Kenapa? Bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basyara. Karena harus ya Rasul itu harus dari kalangan manusia. Li'annahu mursalun ila ahli al-ard ya. Karena Rasul itu diutus kepada penduduk dunia, penghuni dunia. Siapa Pak penghuni dunia? Manusia. Wa hum basyarun, mereka penghuni dunia itu adalah manusia. Tentu yang menjadi rasulnya mestilah manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan, kalau seandainya penghuni dunia ini adalah malaikat, lanazzalallahu alaihi minas sama'i malaikar rasula. Tentu Allah akan mengutus ya dari langit malaikat sebagai rasul. Kalau seandainya penghuni dunia ini malah malaikat, liyakuna mislahum, supaya seperti mereka. Wa hakadza hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul. Dan demikianlah Allah menghikayatkan pernyataan Allah terhadap para pendusta rasul. Bagaimana Allah menghikayatkan, Allah menyampaikan, menceritakan tentang perkataan para pendusta rasul ini, penentang rasul ini. Alasannya itu ya, mereka ingin rasul itu dari malaikat, ya kan? Lantas Allah sebutkan pernyataan mereka, kemudian Allah batalkan, Allah bantah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 10 sampai 11. Apa kata para pembangkang ini, para penentang rasul ini? In antum illa basyarum mithluna. Ya. Kalian itu hanyalah manusia seperti kami, wahai para rasul gitu. Turiduna an tasudduna, apakah kalian ingin menghalangi kami? Amma kana ya'budu abauna, ya, dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Ya, jadi memang dari dulu ya sampai rasul kita yang terakhir, ya tugas para rasul itu adalah ya mengajak umatnya untuk beribadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sehingga orang-orang yang fanatik ini, yang fanatik terhadap apa yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang mereka, ya mereka mengatakan, apakah kalian ini hendak menghalangi kami? Amma kana ya'budu abauna, dari apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami berupa menyembah berhala gitu ya. Fa'tuna bisultanin mubin, maka datangkan kepada kami ya bukti yang nyata. Jadi orang-orang musyrik pun ya minta dalil dia. Ya. Qalat lahum rusuluhum, lantas para rasul itu berkata, in nahnu illa basyarum mislukum, kami ini tidaklah kecuali sama seperti kalian, manusia seperti kalian gitu. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi, akan tetapi Allah memberikan keutamaan, karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah, tidaklah kami mendatangkan kepada kalian bukti ya, kecuali dengan izin Allah. Jadi inti dari ayat ini, hadirin yang Allah muliakan, bahwasanya
salah satu ya alasan penolakan orang-orang dahulu, orang-orang kafir Quraisy dahulu terhadap Rasul adalah mereka mengendaki Rasul itu dari malaikat. Kemudian Allah sampaikan pernyataan mereka dan Allah bantah. Ya, karena Rasul itu adalah dari kalangan manusia, sehingga setiap para Rasul itu dua gelarnya, Pak. Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Sehingga ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Satu sisi Nabi itu adalah hamba Allah. Hamba Allah maksudnya apa? La yu'bad, tidak boleh diberikan ibadah, tidak boleh disembah, boleh diberikan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sehingga Allah nyatakan kalau ada orang yang memberikan sifat Tuhan kepada selain Allah itu kafir, ya. Sehingga ada orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, trinitas. Itu Allah katakan kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Maka sungguh telah kafir, kata Allah. Ya, ada orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga, kan gitu. Zat Allah itu dibaginya. Ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu dalam keyakinan Islam ini kafir, ya. Dan kita kewajiban kita mengajak mereka, ya boleh, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak sana, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya hadirin, ya, ada 3 buah dari beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian kita simpulkan, ya, yang pertama, ya, beriman kepada nabi dan rasul ini memberikan buah, memberikan faedah, ya. Seseorang yang beriman kepada para rasul, dia akan mengetahui, dia akan mengilmui, ya kan, akan kasih sayang Allah dan perhatian Allah kepada hambanya. Dengan apa, Pak? Dengan diutusnya rasul oleh Allah sebagai pemberi hidayah, menjelaskan hidayah Al-Quran dan Sunnah, hidayah bayan, ya, kepada jalan yang lurus, dan menjelaskan kepada umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada para nabi dan rasul ini melahirkan, ya, rasa syukur, ya, kepada Allah atas nikmat yang besar ini, karena diutusnya rasul ini adalah nikmat yang sangat besar, luar biasa. Kemudian yang ketiga, ya, beriman kepada para rasul ini, ya, membuat seseorang itu cinta kepada rasul, seluruh para rasul, gitu, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka mengagungkan rasul, ya, memberikan penghormatan kepada rasul tersebut dan memuji mereka dengan sesuatu yang layak dan tidak berlebihan. Jadi umat Islam itu tidak berlebihan dan tidak pula, ya, menyepelekan. Jadi umat Islam itu selalu berada di tengah-tengah antara tafrid dengan ifrat, ya, antara ghulu, ya, dengan jafa, antara berlebihan, ya, dengan merendahkan sama sekali, ya. Umat Islam itu pertengahan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan, ya, karena yang mengingat waktu, ya, kita cukupkan dahulu, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pembahasan yang selanjutnya tentang syarah penjelasan beriman kepada hari akhir. Ya, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.